Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ramhanina dan saya akan menjelaskan mengenai rangkuman manajemen memori pada sistem aplikasi. Nah, definisinya itu pertama adalah manajemen memori itu adalah suatu fungsi yang sangat penting dalam sistem operasi. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan memori fisik yaitu RAM dan memori virtual oleh proses atau program. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama ada efisiensi, isolasi, proteksi, dan multi-programming. Yang pertama itu efisiensi, kedua isolasi, kemudian proteksi, dan kemudian multi-programming. Nah, efisiensi itu sendiri adalah mengalokasikan memori seoptimal mungkin. Kemudian isolasi itu adalah memastikan proses tidak mengganggu proses memori yang lain. Proteksi adalah mencegah akses ilegal ke memori. Kemudian ada multi-programming, itu adalah memungkinkan banyak proses yang terjadi secara bersamaan. Nah, konsep dasar dari manajemen memori itu ada dua, itu ada alamat memori dan binding alamat. Binding alamat ya. Kalau alamat memori itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu alamat fisik dan alamat logis. Nah, alamat fisik atau physical address itu lokasinya sebenarnya itu adalah di RAM. Kemudian logical address atau alamat logis itu tuh alamat yang digunakan oleh proses diterjemahkan ke alamat fisik oleh MMU atau Memory Management Unit. Kemudian ada binding alamat atau alamat ditentukan. Nah, itu terbagi jadi tiga, terbagi ya menjadi tiga, atau ada compile time, ada load time, sama execution time. Nah, untuk compile time sendiri itu adalah alamat ditentukan saat terjadinya kompilasi. Kemudian ada ada load time, itu alamat ditentukan ketika suatu proses akan dimuat ke memori atau sedang dimuat ke memori. Kalau ada execution time, itu alamat ditentukan ketika proses eksekusi atau ketika prosesnya itu berjalan menggunakan MMU atau Memory Management Unit. Nah, kemudian teknik manajemen memori itu ada 5, yaitu yang pertama ada partisi statis atau fixed partitioning, ada partisi dinamis atau dynamic partitioning, kemudian ada paging, ada segmentation, dan memori virtual. Nah, untuk fixed partitioning atau partisi statis itu adalah memori bagi partisi tetap. Nah, sama besar atau berbeda. Masalahnya atau kayak kekurangannya itu adalah fragmentasi internal, yaitu ruang terbuang dalam partisi. Kemudian selanjutnya ada partisi dinamis. Nah, partisi dinamis itu adalah partisi yang dibuat sesuai ukuran proses. Namun kekurangannya itu adalah fragmentasi eksternal atau ruang kosong itu terpecah-pecah. Nah, solusi untuk masalah tersebut tuh kita bisa menggunakan compaction atau menggeser proses untuk menggabungkan ruang yang kosong. Nah, kemudian ada paging. Nah, paging itu adalah memori logis dan fisik yang dibagi menjadi blok-blok kecil, yaitu page dan frame. Nah, page table itu adalah menghubungkan alamat logis dan fisik. Nah, page table itu yang digunakan untuk menghubungkan alamat logis dan fisik. Nah, keuntungannya itu adalah tidak ada fragmentasi eksternal. Masalahnya ada kekurangan juga, yaitu overhead page table. Kemudian lanjut ke segmentation. Nah, segmentation ini adalah memori yang dibagi berdasarkan segmen logis, yaitu fungsi, array, stack, dan lain-lain. Kemudian ada segment table, itu menyimpan base atau limit setiap segmen. Nah, kurangnya itu adalah fragmentation eksternal atau ruang kosong itu tuh terpecah-pecah. Lalu yang terakhir tuh ada virtual memory menggunakan disk sebagai perluasan RAM. Nah, tekniknya itu yang pertama adalah demand paging, yaitu page dimuat ke RAM hanya saat dibutuhkan saja. Kemudian ada page replacement, itu algoritma FIFO, LRU, optimal, dan lain-lain memilih page yang akan diganti saat RAM penuh. Nah, untuk FIFO sendiri itu kayak first in and first out. LRU itu kepanjangannya adalah list recently used, ganti page yang paling lama tidak digunakan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.